Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kehidupan buat kita sekalian dengan amanah pengabdian kepada Allah Rabbul Alamin dan menjadi khalifah di muka bumi. Bukan tidak memiliki amanah, bukan dibebaskan tanpa tugas, dan bukan dibiarkan tanpa peran. Jadi kehidupan kita adalah membawa amanah yang sangat besar dan sangat berat, yang tidak mungkin bisa diemban oleh langit, bumi, dan gunung-gunung, walaupun makhluk-makhluk itu adalah makhluk-makhluk besar yang lebih besar daripada manusia itu sendiri, bahkan lebih lama kehidupan mereka dibandingkan kehidupan manusia itu sendiri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan amanah yang besar itu kepada manusia, dan kita telah menerimanya sebagai suatu amanah yang harus kita tunaikan tanpa kecuali. Yang menunaikannya akan dibalas dengan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengabaikannya atau melalaikannya akan mendapatkan neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, Dia tidak membiarkan manusia dalam kebingungan mengemban amanah tersebut. Diberi seluruh sarana kehidupan untuk mencapai derajat kesempurnaan menunaikan amanah itu. Baik sarana yang bersifat bumi, dunia, pohon-pohon, hewan, air, daratan, gunung-gunung, semua dimusakharat, diorbitkan untuk manusia agar mampu menunaikan amanah itu. Dan diberi ilmu, diberi tuntunan hidayah untuk sampai kepada penunaian amanah yang sangat besar itu secara sempurna dan paripurna, sampai mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satu celah sedikit pun buat manusia untuk berhujjah di hadapan Allah bahwa dia tidak mampu atau tidak mungkin untuk melaksanakan amanah itu. Semua celah ditutup. Mau sarana apa yang masih atau belum Allah berikan kepada manusia dalam menunaikan amanahnya. Sarana dunia sudah diberikan, sarana ilmu pun untuk mencapai itu sampai ke detail-detail ilmu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hidayah yang diturunkannya kepada makhluknya dengan ar-ruh wan nur, kehidupan dan cahaya. Ruh yaitu gerak rohani, tumbuhnya rohani dalam menjalankan tugas dan amanah itu. Ketika tidak ada ruh, maka tidak mungkin seorang manusia bisa menggerakkan dirinya untuk melaksanakan tugas dan amanah itu. Mati. Banyak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia, tetapi ruhnya mati sehingga tidak menunaikan amanah dengan sangat jelas, yaitu orang-orang yang kolbunya dan rohaninya mati. Walaupun mereka disebut sebagai khalifah, tapi khalifah khalqiyah, hanya diciptakan sebagai khalifah tetapi tidak menunaikan peran sebagai khalifah. Hanya diciptakan sebagai abdi tetapi tidak memerankan tugas keabdian kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina.
demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhan min amrina, ruh dari amr kami. Al-Qur'anul Karim diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan sebagai ruh yang menghidupkan ruhani manusia dalam mengemban amanah itu. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, yang dulu kamu tidak tahu hakikat dari Alkitab dan al-iman, nggak tahu kan? Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami jadikan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya, yang kami tunjukkan dengan nur itu orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Ruh wa nur, ruh yang menggerakkan rohani, nur yang memberikan panduan cahaya dalam menempuh perjalanan, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana jalan yang lurus, mana yang tidak lurus, mana jalan yang tepat dan mana jalan yang tidak tepat. Nur. Inilah ilmu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat derajat setiap manusia dengan ilmu ini. Bukan ilmu sampingan, ilmu mengolah tanah, ilmu mengolah tumbuh-tumbuhan, ilmu mengembangkan pesawat, ilmu menata bangunan. Bukan. Ilmu inilah yang Allah Subhanahu wa taala petakan mana manusia yang mendapatkan kemuliaan, mana manusia yang tidak mendapatkan kemuliaan. Mana manusia yang berada dalam hidayah, mana manusia yang berada dalam kesesatan, mana manusia yang berjalan dengan sangat cepat dalam kebaikan, mana manusia yang sangat lambat meraih kebaikan. Semua ini, ilmu ini yang dimaksud di dalam ilmu-ilmu agama atau ilmu din. Jadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan fadilah, keutamaan besar ilmu yang dimaksud adalah ilmu amanah, ilmu menjalankan tugas pengabdian kepada Allah, dan ilmu mengemban peran khilafah di muka bumi. Jadi bukan ilmu sampingan, ilmu mengolah, ilmu mengembangkan, ilmu tanah, ilmu pohon, ilmu pesawat, ilmu hitung-menghitung, ilmu bangunan bertata berapa, bukan itu. Ilmu ini yang menjadikan orang tinggi, rendah, orang mulia, orang hina. Demikian. Sehingga kalau kita mau hitung di mana letak kemuliaan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ilm di sini mutlak ya. Artinya dia satu bentuk dari ilmu yang utuh, bukan satuan dari ilmu. Artinya setinggi derajat ilmu satuan yang kita penuhi dalam diri kita, yang kita amalkan dalam diri kita, yang kita sempurnakan dalam diri kita, sesempurna itulah ketinggian derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena satuan-satuan ilmu banyak sekali. Di ilmu akidah saja satuan banyak sekali. Jadi bertambah ilmu satuan-satuan itu yang melengkapi pengetahuan diri kita, yang menyempurnakan amal-amal kita, sebegitulah tinggi kita derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, berdarajat. Derajat-derajat kita tergantung pula pada seberapa lengkap dan seberapa sempurna keilmuan yang kita miliki setiap saat. Inilah yang menyebabkan setan hirs sekali, semangat sekali atau antusias sekali untuk la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi dia tidak akan duduk ke orang-orang yang menuntut ilmu matematik ya. Setan tidak akan duduk di mana? Di ilmu fisika dan kimia. Tapi setan akan duduk di tengah-tengah majelis ilmu yang membahas hada halal wa hada haram wa hada siratul mustaqim wa hada ma'rifatullah azza wa jalla, ini mengenal surga, ini mengenal neraka, ini begitu. Setan akan duduk la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Untuk itu kita ingin sedikit mengetahui atau mempelajari apa-apa yang menjadi
penghalang atau apa yang sering dijadikan pintu setan untuk menghalangi kita dari orang-orang yang berilmu terhadap siratul mustaqim. Karena dia sudah hirs sekali. Ini tuh janjinya yang tidak akan pernah lepas dari kehidupannya. Salah satu hal yang perlu kita ingat di dalam kita mencari ilmu siratul mustaqim ini, karena ini adalah masalah bahagia dan sengsara, masalah mulia dan hina, masalah kebahagiaan, masalah kemuliaan, masalah kehormatan, masalah ketinggian, kenikmatan dan sebagainya ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan berbagai ilmu sampingan lain. Maka setan pun berusaha untuk menghalangi ini. Salah satunya adalah kita dijadikan qutta'ut tariq, penjegal jalan. Hal ini bisa dilihat ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 2 sampai 3. Ayat ini yang dimaksudkan untuk kita harus waspada ketika kita menuntut ilmu. Apa itu? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau tidak mengamalkan ilmu itu sudah sangat paham. Enggak mungkin ada orang yang enggak paham kalau enggak mengamalkan ilmu, ilmunya sia-sia, bahkan akan melaknatnya. Itu suatu yang sangat mutlak. Tetapi ada tipuan tersendiri yang sering muncul di dalam majelis-majelis ilmu seperti kita ini dan seperti banyak majelis-majelis ilmu lain, yaitu mengkhayal menjadi sesuatu yang disampaikan waktu dia menuntut ilmu, tetapi ketika tiba waktunya dia malah menghindar dan enggan untuk menjadi orang seperti itu. Contoh, ketika kita digambarkan menjadi orang yang sangat hebat dan pandai dalam ilmu agama, maka dia sang penuntut ilmu, ada orang yang mencari ilmu akan berkhayal, seandainya aku menjadi seorang ustadz, aku akan dakwah keliling kemana-mana. Tapi ketika tiba waktunya dia diberi ilmu yang cukup, malah dialah menjadi orang yang paling pemalas untuk mendakwahkannya. Ketika ada penjelasan tentang begitu hebatnya salatul lail, kita berkhayal di waktu itu, seandainya aku mampu tidak bekerja terlalu berat di waktu siang, seandainya aku mempunyai kesempatan untuk ini. Tapi ketika di waktunya dia diberi kesempatan itu, dia malah pun tidak. Itu khayal. Karena ayat ini berkenaan dengan banyaknya perkataan-perkataan yang muncul di saat itu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasun minal mu'minina qabla ayyufradul jihad. Sebelum jihad diwajibkan kepada mereka, mereka berkata di antara mereka, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kami tentang amalan yang paling hebat buat kami, gitu ya, tentu kami sangat senang untuk meraihnya. Apa sih amalan yang paling hebat, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala belum mewajibkan jihad. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, jihadlah yang paling besar dari amalan yang kalian kerjakan. Tapi ketika tiba waktunya jihad, malah mereka lah yang paling mundur untuk melakukan jihad. Ini tipuan tersendiri. Berkhayal ketika di majlis seperti yang digambarkan di dalam apa? Di dalam taklimnya, tetapi ketika waktunya diwajibkan, dia seharusnya dia berkata, alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan untuk mencapai derajat sedikit demi sedikit sesuai kemampuan saya. Seandainya di waktu itu diwajibkan apa yang ditaklimkan, tentu kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perilaku berkhayal setinggi apa yang disampaikan, bukan menjalani apa yang disampaikan bertahap demi tahap. Ini hal yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah at-tajarri duna taharri. Selalu tergesa-gesa tanpa mengecek secara akurat apa yang disampaikan dalam ilmu. Cepat menyampaikan, cepat mengkhabarkan, cepat memutuskan, cepat memberikan tanggapan, cepat memberikan respon, tanpa tasabbut, taharri, memperhatikan apa yang dimaksud dan dalil apa yang dikehendaki dan apakah terbatas atau meluas. Kita terkadang seperti itu.
Ada seorang ulama yang berkata A, kita cepat sebarkan seakan-akan itulah yang dikatakan oleh ulama itu. Banyak sekali yang muncul di kalangan kita fatwa orang-orang Ruwaibidah. Tahu Ruwaibidah? Nggak tahu? Sama. Ruwaibidah itu adalah ar-rajul tafah yatakallam fi amril ammah. Orang yang bodoh tetapi bicara tentang masalah masyarakat umum, sangat masalah-masalah besar, masalah-masalah masyarakat, masalah-masalah masalah-masalah yang sangat berat di tengah-tengah kehidupan sosial, kehidupan semua. Ar-Ruwaidah di saat zaman-zaman seperti sekarang ini sangat mudah sekali orang seperti itu bicara tentang, mohon maaf, kita misalnya bayangkan terlalu idiotkah orang yang mengatakan bahwa kalian ini dakwah berorganisasi. Nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Hadis bid'ah. Bid'ah ish. Karena ulama fulan bin fulan berfatwa, dia nggak ngerti apa benar ulama itu berkata begitu, apa betul dia berkata begitu. Ada lagi yang mereteli gitu ya, kalian ini dakwah, dagang dulu, kalian dari uang dagang itu untuk berdakwah, kalian ngambil harta dari zakat dan sedekah. Bayangkan ya, fatwa-fatwa yang ngawur dari tadi apa? Ar-Ruwaibidah. Ar-rajul tafah yatakallam fi amril ammah. Urusan umat yang begitu besar. Bayangkan Lajnah Daimah dengan fatwanya saja. Bolehkah sebuah muassasah mengambil zakat untuk muassasahnya, bayar listriknya, bayar kafalah duatnya, bayar operasionalnya, bolehkah dari zakat? Lajnah Daimah mengatakan sangat boleh. Hadhi fi sabilillah. Tapi ar-rajul tafah, Ar-Ruwaibidah ngomong seenaknya, at-tajarri duna tahri. Syekh fulan bin fulan mengatakan hada halal wa hada haram. Ini kebiasaan mendengar di selintas kata dari sang syekh atau sang ustad atau selintas cuma di jeretan telinganya, lewat, oh begitu, ditangkap langsung gitu ya, seakan-akan itulah fatwa seluruh ulama atau dalil al-hujjah. Inilah yang harus diwaspadai, jangan sampai seperti itu. Cek benarkah ini fatwa ammah atau fatwa khusus, ataukah itu berlaku di situasi tertentu atau situasi secara umum. Itu masing-masing ada hal yang perlu diwaspadai. Kecuali bicara tentang tafsir Al-Quran, sarah hadis, hal umum, bukan satuan masalah. Kalau umum, ambil sebagai suatu yang umum. Ketika khusus, ambil satu bagian yang khusus. Jangan. Jadi banyak hal. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pangkal dari semua bentuk kemaksiatan, dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari syirik sampai kemaksiatan yang kecil, al-fawahish, dimulai dari berkata tentang agama tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 33, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Perhatikan baik-baik. Qul, katakan ya Rasulullah, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dari yang mulai yang paling ringan, katakan, Rabbku telah mengharamkan fawahish, perbuatan-perbuatan keji, dari mulai yang keji kabair sampai keji yang lemah, mengejek orang gitu ya, fawahish, baik yang zahir maupun yang batin, dosa, wal baghya, berbuat zalim tanpa hak, berbuat syirik kepada Allah, apa yang sama sekali Allah tidak turunkan dalil tuntunan buat kalian kerjakan, kalian lakukan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dimulai dari yang paling dasar ini.
kalian mengucapkan, mengatakan tentang Allah apa yang tidak ada ilmunya buat kalian, nggak ada tuntunannya. Dimulai dari kita tadi, Syekh Fulan berpendapat begini, kitab apa, bicaranya tentang apa, problemnya apa, sampai-sampai perkataan Umar ibn Abdul Aziz dijadikan dalil oleh banyak orang, penuntut ilmu yang dalam tanda petik ingin nyalap gitu ya, ingin seakan-akan paripurna dan sempurna, mengatakan siapa yang berbisik-bisik dalam berdakwah kepada temannya, maka ketahuilah bahwa dia ahlul bid'ah. Padahal Rasulullah SAW pernah hanya mengajarkan sesuatu kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang diperintahkan pula, bolehkah aku beritahukan hal ini kepada manusia? Aku khawatir kalau diberitahukan ini kepada manusia akan menjadikan mereka tidak beramal, tergantung pada kadar takdir. Bayangkan ya, satu poin dari ini. Tapi ada orang yang mengatakan kalau kita taklim khusus tahu ya? Hanya satu, itu ketahui, wah itu ahlul bid'ah tuh, taklimnya khusus. Nggak ngerti dia tempatnya di mana. Umar ibn Abdul Aziz bicara sebagai khalifah di tengah-tengah khilafah Islamiyah, ada orang yang dakwahnya kusak-kusuk. Wajar itu dikatakan sebagai ahlul bid'ah, sebab nggak mau diketahui orang apa yang diajarkannya, iya kan? Tetapi kalau mengajarkan khusus, nggak ada kaitan dengan masalah kusak-kusuk dalam mendakwahkan sesuatu yang umum. Jadi satu keanehan yang harus diwaspadai oleh talabul ilmi, karena ini banyak beredar, sehingga kita sampaikan hal ini untuk mengingatkan jangan sampai kita terjerembab dalam kasus yang sama, yaitu pandai untuk cepat-cepat mengambil yang aneh-aneh untuk disebarin tanpa ngecek benarkah sesuai dengan dalil, apakah umum, apakah khusus. Yang ketiga yang perlu kita sopas tadi adalah jahlu bi'ilmil qulub. Kita terlalu asyik mengkaji ilmu akliyah, rasionalitas. Senang banget kalau sudah berasio-rasio gitu ya, begini begitu, atau yang zahir-zahir. Kalau sudah bicara sunnah habis-habisan zahir semuanya, tak gitu ya. Tetapi dia lupa ada yang menjadikan kualitas amal itu sangat tergantung pada satu sisi ini, yaitu qalb. Mari kita lihat satu ayat yang harus kita ingat tentang betapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kehancuran Yahudun Nasara dengan tidak mensucikan kalbu mereka, walaupun mereka adalah orang-orang yang menerima Alkitab. Mereka menerima Alkitab secara zahir, mereka adalah orang-orang yang mengambil seluruh ilmu-ilmu dari Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Rasulnya, tetapi karena hati-hati mereka dilupakan, hati-hati mereka tidak disucikan, terkotori terus-menerus, mereka lupa bahwa manusia terdiri dari dua sisi, rohaninya dan jasadnya. Tidak cukup dengan jasadnya, tapi inti dari kehidupan itu adalah rohaninya. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Dalam surah Al-Maidah ayat 41 Allah gambarkan hal ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Bayangkan ya. Hai orang, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, orang-orang yang cepat sekali melakukan kekufuran, jangan sampai mendukakan engkau, menyedihkan engkau. Engkau berduka dengan orang yang cepat sekali melakukan kekufuran. Siapa orang-orang yang melakukan cepat sekali merespon kekufuran itu? Minal ladzina qalu, di antara orang-orang yang berkata amanna bi afwahim, kami beriman dengan afwah kami. Walam tu'min qulubuhum, padahal hati-hati mereka tidak beriman. Iman masuk ke lisan tapi tidak turun ke jiwanya.
tidak mau lisannya menurunkan sedikit, kalau dia mau sedikit saja merenungkan dan mentadaburinya, dia akan masuk ke dalam tetesan-tetesan iman dalam jiwanya. Sekeras apapun dia akan lunak dan akhirnya pecah dan hancur. Sekeras apapun, ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, dia akan hancur lama-lama. Lihatlah bagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang sebelum Islamnya menjadi seorang yang sangat memusuhi Islam. Lihatlah Khalid ibn al-Walid yang sangat kejam, tetapi tetesan iman masuk ke dalam jiwanya. Ini yang membedakan. Bukan kasratus salahnya, siamnya, diperhatikan seluk-beluknya sampai baca Al-Qur'annya pun gitu, sampai sangat diperhatikan, tetapi dia lupa pada ilmu qulubnya, ilmu hatinya. Dikatakan di selanjutnya ayat ini, wa minal ladzina hadu. Tadi orang-orang yang mengatakan kami beriman, siapa mereka? Orang-orang munafikun. Gitu ya. Dan yang kedua, wa minal ladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi, sama'una lil kidb, ya, sangat senang mendengarkan berita-berita bohong dari orang lain. Tadi gampang, berita apa saja diambil, disebarin, ambil sembarin. Lalu sama'una liqaumin akharina lam ya'tu, mereka senang sekali mendengarkan kata-kata orang lain dari pihak lain yang nggak pernah datang kepadamu. Cari-cari yang aneh-aneh yang nggak datang kepada Rasulullah SAW. Aneh kan? Yang aneh-aneh dianehin. Ini kita kan senang kalau yang aneh-aneh gitu kan. Cerita-cerita aneh kita senang. Ada malaikat turun di mana? Di Ka'bah putih-putih gitu, kita sebarin gitu kan. Ada lagi apa lagi? Ada hitam menaungi orang yang lagi jalan, kita senang sebarin gitu. Itu sama'una liqaumin akharin lam ya'taku. Kalau nggak datang dari Al-Quran dan Sunnah, senang sekali disebar-sebarin supaya yuharrifuna al-kalima amma min ba'di mawadhi'i yaqulun in utitum hadza fakhudhuhu wa in lam tu'tuhu fahdharu. Mereka rubah-rubah ayat-ayat dalam Taurat, ya, bukan aslinya diturunkan. Setelah dirubah-rubah, disampaikan kepada orang, nih, kalau yang datangnya kayak gini terima, kalau yang nggak kayak gini jangan diterima. Seakan-akan itu dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang menarik dalam ayat ini adalah ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Ingat, mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak kehendaki dibersihkan kalbu-kalbu mereka. Jadi walaupun mereka salat, saum, haji, tetapi lam yuhtahhir qulubuhum, tidak disucikan jiwa-jiwa mereka. Jadi perhatikan, ketika kita salat pun jangan hanya memperhatikan mazahib zahir, sunnah apa tidak gitu ya, perhatian kita, tetapi jiwa kita nggak pernah, khusyuknya pernah kita perhatikan. Ya, kalau membaca ayat-ayat Al-Quran pun kita selalu memperhatikan zahirnya, ya. Tetapi pernahkah kita perhatikan qalbu-qalbu kita? Itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan lupa, Imam Asy-Syafi'i pun pernah mengatakan kepada murid-muridnya, tafaqqahu ma'a fiqhikum hadza bimadzahib ahli ikhlas. Bertafakuhlah kalian bersama fikih kalian ini. Fikih kalian maksudnya yang zahir ini, ya, yaitu fikih salat, saum, haji, bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Bertafakuh bersama fikih kalian ini dengan mazhabnya ahli ikhlas. Jadi bukan sekedar ahlul fiqih, madzahib, ya, tetapi juga ahlul ikhlas. Ikhlaskah? Tidak. Yang keempat yaitu jidal, mira. Senangnya debat, ya, debat kusir. Kalau sudah jadi majelis ilmu selalu ramainya debat kusir, pengennya gitu ya. Karena kita baru menemukan, seakan-akan, wah, baru kali ini saya dapat ilmu. Wah, Ustadz Fulan hebat, nyampein ilmu yang aneh. Gitu ya. Ini akhirnya kita debat senang, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini kerjaan setan.
Dalam surah Al-An'am ayat 121, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa la ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi alaihi wa innahu lafisq wa innasyayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Bayangkan, jangan kalian makan apa yang tidak disebut nama Allah waktu disembelihnya. Sesungguhnya itu kefasikan. Sesungguhnya syaitan mewahyukan kepada wali-wali mereka untuk mereka berjidal dengan kalian. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jidal. Tidak ada satu kaum yang setelah diberikan hidayah dia sesat kecuali dimulai dengan utul jidal. Mulai saling debat mendebat gitu ya. Dia seakan hebat, mampu berdebat dengan orang lain, tapi ketika dia mulai kalah, setan mulai memasukkan kesesatan dalam dirinya. Akhirnya dia pun mulai menyimpang. Iya, dia benar tuh. Banyak kan di antara kita baru dibisikin gini, menurut ulama, menurut syekh, menurut udah kita mulai goyang. Iya benar ya. Udah menyimpang, nyesatin saudaranya sendiri. Kamu gitu kan, kamu sudah. Ya, ini yang yang terakhir supaya lengkap, yaitu tatabbu'us sujud warrukhas wa zillatil ulama. Mencari-cari pendapat-pendapat aneh dalam menuntut ilmu. Yang aneh-aneh, senang ngumpulin yang aneh-aneh gitu kan. Terus yang zilat-zilat, yang salah-salah dari kalangan ulama dikumpulin satu persatu supaya dia ngumpulin semua zilat, peluang untuk menghindar dari kelengkapan syariah gitu. Yang kita sudah jelas ayatnya Ali Imran ayat 7, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu." Yang tasyabuh zillat. Pendapatnya yang aneh-aneh gitu, yang pendapat yang jumhur, pendapat ijma ulama, wah enggak rame bahasa nuntut ilmunya, kurang mendapatkan pamor, tahu kan, nggak ada pamornya. Kalau sudah zillat ulama baru berpamor kita, karena kita beda dengan yang lain. Wah, ini dia gitu kan, karena beda pendapat kita dengan yang lain. Padahal itu menandakan ada zaik dalam qalbu kita. Mudah-mudahan kita selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah habis ilmunya. Jangan kita berhasad dalam ilmu, mengharapkan orang lain jatuh di depan kita atau jatuh di dalam kadar ilmu kita. Tidak mungkin itu. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 76, narfa'u darajat man nasha wa fawqa kullu dhi ilmin alim. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, di atas setiap orang yang berilmu, alimun. Ada yang maha alim. Artinya jangan takut kehilangan kehabisan ilmu. Derajat kita masing-masing tergantung pada hirs dan semangat kita dalam meraih setiap satuan ilmu. Jadi tidak akan mungkin kita bisa dihapus atau di-cancel oleh orang lain atau dikalahkan oleh orang lain, kecuali karena memang kita sendiri yang sebatas itu kemampuan kita. Ketika perlombaan ini, tidak mungkin kita bisa menjatuhkan orang lain, karena sebatas dia bersemangat, sebatas itu pula ilmu yang akan didapat. Begitu juga kita. Jadi di sini adalah perlombaan yang tidak ada mungkin yang bisa dikalahkan. Masing-masing akan terus berlomba sesuai dengan umurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terangkat derajat kita sesuai dengan semangat kita dalam menumbuhkan ilmu diri kita dalam menempuh siratul mustaqim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.